Selamat pagi, Shalom buat Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyapa Bapa yang di surga, karena pagi ini masih diberi kesempatan ketemu hari Rabu lagi, terasa tidak lama. Kemarin baru hari Rabu, sekarang hari Rabu lagi. Puji Tuhan karena anugerah Tuhan, sehingga pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk doa pagi. Kita akan pujikan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada malam hari kami Engkau berikan istirahat. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kesegaran sehingga kami boleh memuji nama Tuhan. Juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau akan hadirkan Roh Kudus-Mu di rumah masing-masing. Biarlah hati dan pikiran kami boleh tertuju kepadamu ya Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Engkau akan menyucikan hati kami sehingga pikiran kami menuju hanya ke dalam firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai ya Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan doa pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah roh-roh yang akan mengganggu pikiran kami ya Tuhan, Engkau akan ikat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, kita akan naikkan pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, dengarkan di sisiku, dan takkan ku takut asal ku di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saya serahkan kepada Ko Yonatan yang akan membawakan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saya bersyukur di kesempatan hari ini saya boleh membawakan dan merenungkan untuk doa pagi ya. Biasanya saya nggak pernah ikut, tapi ini saya bersyukur saya bisa join, saya bisa men-sharingkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kebetulan di bulan Desember di tahun terakhir 2022 dan kita akan menyongsong bersama-sama di tahun 2023. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk menaikkan doa syafaat kami. Dan biarlah doa syafaat dan biarlah setiap doa yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hati Tuhan. Bapa di surga, kesempatan pagi hari ini tidak hanya kami menaikkan doa syafaat pujian kami, tapi kami juga mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang menyegarkan hati kami, menyegarkan setiap jiwa kami. Dan tidak hanya kami mendengarkannya, tapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penghayatan akan firman-Mu, dan terlebih untuk Natal yang boleh kami sambut, yang boleh kami merayakan bersama-sama. Terima kasih untuk cinta yang begitu besar di dalam Yesus yang boleh lahir menjadi juru selamat kami. Dan biarlah Sang Immanuel itu terus menyertai kami di dalam ziarah perjalanan iman kami ke depan di tahun 2023. Terima kasih Bapa di surga. Demi Kristus junjungan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dengan tema menyentuh dan merengkuh.
Nah, ini yang menarik sekali buat kita renungkan. Biasanya kalau di Indonesia ini menyentuh dan merengkuh itu kayaknya sesuatu hal yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Biasanya kalau negara-negara yang lain itu menyentuh dan merengkuh itu kelihatan sesuatu hal yang intim, sesuatu hal yang ya karena kita memiliki sebuah komunitas atau mungkin kita memiliki sebuah koneksi yang sangat dekat sekali. Tetapi mungkin jarang ada di beberapa negara yang menyentuh dan merengkuh itu sesuatu yang berbeda. Karena mungkin kita tidak ketemu atau mungkin kita ketemu hanya sekali atau dua kali. Tetapi menyentuh dan merengkuh ini adalah sebuah komunitas, sebuah relasi yang dapat kita lakukan dan dapat kita salurkan, apalagi ini adalah tugas dari setiap kehidupan umat percaya kepada Yesus Kristus, apalagi Yesus Kristus juga menunjukkan dan mempraktekkan akan menyentuh dan merengkuh ini. Jadi kita mengharapkan sesuatu hal yang baik tidak hanya kehidupan umat Kristen tetapi selayaknya gereja juga untuk menerapkan hal menyentuh dan merengkuh. Jadi menyentuh dan merengkuh ini kita bersedia untuk mengalami akan kehangatan cinta yang mungkin di luar sana mereka tidak memiliki akan kehangatan relasi dan cinta. Dan ini adalah menyentuh dan merengkuh adalah sesuatu hubungan yang intim sama seperti Yesus Kristus hadir di dunia ini yang datang menjadi manusia yang menyelamatkan kita, dan selama Yesus ada di kehidupan dan melakukan ministrinya, Yesus itu melakukan menyentuh dan merengkuh. Berbicara tentang menyentuh dan merengkuh, yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita adalah apakah perbedaan menyentuh dan merengkuh itu sendiri. Kalau kita lihat, menyentuh itu adalah sebuah gestur, ya, sebuah gestur di mana saling berkaitan, koneksi satu pribadi dengan pribadi yang lain. Ini adalah sebuah gestur yang ramah dan tidak mengancam Bapak Ibu Saudara. Menyentuh berarti dengan cara tubuh dan berkata bahwa aku mengasihimu dan aku menghormatimu. Menyentuh itu sebuah tindakan dengan tangan terbuka yang berarti tidak menolak atau menghalaunya atau tidak menjauhkan kita. Menyentuh itu bukan berarti you are nobody, tapi you are somethings. Itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Menyentuh adalah bahasa tubuh yang paling tidak agresif. Menyentuh dengan cara tubuh berkata, aku mengasihimu dan aku menghormatimu, menjadi seorang pribadi yang penting bagi kita, yang kita hargai dengan kehadirannya. Itu definisi tentang menyentuh. Mungkin Bapak Ibu jemaat sekalian bisa mendefinisikan tentang berbagai macam kata menyentuh. Lalu yang kedua yang kita akan pelajari bersama-sama yaitu merengkuh. Apa itu merengkuh? Merengkuh adalah bahasa cinta kasih yang muncul kemudian setelah menyentuh. Kita kenal, kita tahu seseorang itu mungkin sekali, dua kali, atau mungkin berapa kali pertemuan dan kita cocok dan kita memiliki keintiman, memiliki relasi yang betul, memiliki hubungan yang baik dan nyaman, dan kita bisa bersharing bersama-sama. Dan itu mulai ada hubungan yang muncul yang setelah menyentuh. Merengkuh, kita bisa lihat kata lain yaitu embrace, dan berbeda dengan menyentuh. Dan merengkuh itu adalah membuka lengan dan kita memeluknya dan kita menjadi bagian dari kehidupan seseorang tersebut untuk mengerti akan suka duka orang tersebut. Dan ini adalah gaya bahasa atau gaya gestur tubuh yang mungkin kita bisa artikan bahwa aku mengasihimu dan menanti dengan sabar, dengan kedekapan dan menciptakan ruang di dalam diri bagi orang lain untuk datang. Dan itu adalah kata-kata merengkuh. Berbicara tentang menyentuh dan merengkuh, ternyata ini bagaimana Tuhan Yesus itu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata menyentuh dan merengkuh itu merupakan cara Allah berkomunikasi dengan ciptaannya. Kita lihat
bagaimana seluruh gerak penyelamatan Allah ini atas semesta ini adalah sebuah gerakan yang menyentuh, bahwa Allah itu tidak hanya menyentuh tapi merengkuh semua orang. Banyak orang yang tersingkirkan, banyak orang yang terpinggirkan. Di luar sana orang yang liar, yang tidak diartikan. Kita juga sudah mendengar, kita sudah juga melihat bagaimana domba, para gembala, mereka disingkirkan, tetapi kenapa berita itu datang yang pertama oleh para gembala? Nah, ini adalah bagaimana Yesus Kristus itu tidak hanya datang untuk menyentuh dan merengkuh orang-orang liar, tapi dia juga menyatakan akan keselamatan melalui sentuhan dan rengkuhan itu sendiri. Sangat menarik sekali bagi setiap iman kita di dalam Yesus Kristus. Bagi iman Kristen kita, sentuhan itu adalah sentuhan ilahi Kristus dalam kuasa Roh Kudus yang seluruh gerak penyelamatan Allah atas alam semesta ini lewat sentuhan. Tidak hanya penyelamatan, tidak hanya alam semesta, tetapi seluruh ministry, seluruh kegiatan Tuhan Yesus Kristus itu dilakukan dengan cara menyentuh dan merengkuh dan menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat The Creation of Adam by lukisan Michelangelo, ini jari Allah nyaris menyentuh jari Adam. Di sini dilukiskan bahwa Allah itu ingin dekat, bahwa Allah itu ingin menjadi bagian dari kehidupan manusia lewat creation, lewat penciptaan. Dan ini adalah The Creation of Adam, mungkin semuanya sudah mengetahui lukisan-lukisan ini. Saya tidak akan membahas tentang lukisan ini, tapi kita akan berbicara lebih jelas lagi bagaimana pelayanan Tuhan itu dilakukan dengan cara menyentuh dan merengkuh. Ketika Yesus menyentuh, itu kebaikan semua terjadi. Kalau kita lihat di dalam konteks Matius 17 ayat 7, Yesus itu bagaimana ketemu dengan Nabi Elia dan Musa di situ, dan dia diagungkan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Namun Yesus datang dan menyentuh mereka, katanya, "Bangunlah dan janganlah takut." Nah, di sini murid-murid Tuhan Yesus datang melihat akan kemuliaan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus tertegun akan suatu peristiwa yang sangat mendebarkan bagi jiwa mereka. Dan mereka tertunduk karena melihat akan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus menyentuhnya, lalu Tuhan Yesus berkata, "Janganlah takut." Dan Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah dan janganlah takut." Kalau kita lihat konteks ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah pesan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu ketika sentuhan itu, Tuhan Yesus memberikan sentuhan dan berbicara, "Janganlah takut." Jadi ini adalah sebuah penguatan. Jadi ini adalah sebuah gambaran bahwa Yesus itu ada bersama dengan mereka. Tidak hanya melihat tentang sebuah pengalaman religius yang mereka lihat, pengalaman yang sangat luar biasa, pengalaman yang spektakuler yang murid-murid Tuhan Yesus itu saksikan. Tapi melalui sentuhan, Yesus mau berkata kepada mereka untuk pergi, untuk melayani dengan sentuhan dan menyentuh. Dan banyak orang yang di luar sana, mereka membutuhkan sentuhan Kristus. Dan ini adalah sebuah panggilan, tidak hanya murid-murid Tuhan Yesus untuk jangan takut, tetapi juga sebuah hubungan yang baik kepada banyak orang. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kehidupan kita itu alangkah baiknya sebuah sentuhan, sebuah rengkuhan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ciptakan bersama-sama dimanapun kita berada. Dan kita kembali untuk melayani dengan sentuhan dan menyentuh. Dan itu yang kita butuhkan untuk orang-orang di luar sana yang membutuhkan sentuhan dan rengkuhan. Ternyata sentuhan Yesus tidak hanya memberi dampak, tetapi sentuhan dan rengkuhan ini kita dapat lihat banyak sekali di konteks di dalam Alkitab. Terutama di dalam Injil Matius. Matius 8 ayat 3 mengulurkan tangan dan menjamah orang itu dan tahir. Matius 8 ayat 15 maka dipegangnya perempuan itu lalu lenyaplah demamnya.
Dan Matius 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka. Matius 20 ayat 34, tergeraklah hati Yesus dan menjamah mata mereka. Dan ini adalah bagaimana perjalanan Yesus selama dia menjadi manusia, selama dia mengabarkan firman Tuhan. Menyentuh dan menjamah dan memegang itu adalah sebuah relasi hubungan yang sangat dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan itu mempunyai hubungan yang baik, mempunyai hubungan yang intim. Kalau kita lihat di dalam konteks Matius 9 ayat 20-21, dan semua orang kita pernah mendengar cerita ini, bagaimana seorang wanita yang pendarahan dan dia membutuhkan kesembuhan. Kalau kita lihat pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal hujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah, ini dengan keberanian. Seorang perempuan dengan keberanian, dengan iman, dia memiliki iman yang luar biasa dan dia datang menyentuh jumpai Yesus. Dan di dalam iman tersebut, perempuan tersebut merasakan bahwa saya percaya bahwa ketika saya menyentuh Yesus, kesembuhan itu terjadi. Bapak Ibu, jemaat saudara sekalian, mungkin dengan kata menyentuh ini, apalagi di dalam banyak modern kehidupan kita, yang enggan berurusan dengan Allah, karena dianggapnya terlalu jauh untuk kita sentuh. Mungkin kita berdoa, mungkin kita mengharapkan sesuatu, apalagi di tahun 22 ini, pengharapan, keinginan, dan doa yang sudah kita doakan, yang sudah kita inginkan, mungkin belum terlaksana. Mungkin kita berpikiran bahwa doa yang kita naikkan itu terlalu jauh. Mungkin Tuhan tidak pernah mendengar. Mungkin Tuhan tidak pernah menyandengkan telinganya. Tapi kalau kita lihat bagaimana perempuan itu menyentuh Yesus dengan iman, dengan keberanian, maka iman itu akan menggerakkan seluruh apa yang kita tidak bayangkan. Dan mungkin banyak orang yang di luar sana, Yesus terlalu jauh untuk kita sentuh. Yesus terlalu jauh untuk kita berkomunikasi. Yesus terlalu jauh untuk kita doakan. Karena setiap doa yang saya naikkan, yang saya panjatkan, itu terlalu jauh. Dan Tuhan tidak pernah mendengarkannya. Karena dianggapnya jauh untuk kita sentuh. Lalu dari menyentuh, lalu kita akan merengkuh kepada orang. Dari menyentuh ke merengkuh ini menciptakan ruang untuk berelasi dan memasuki ruang untuk memasuki orang. Bahwa orang tersebut sangat berarti, bahwa orang tersebut memiliki nilai yang sangat berarti dalam setiap kehidupan kita. Dan ini yang dilakukan Yesus dari menyentuh ke merengkuh. Di dalam rengkuhan ada identitas diri yang diubahkan, diterima ke dalam identitas diri yang selalu mau berubah. Contoh mungkin kehidupan orang di luar sana yang membutuhkan sentuhan kita. Contoh di luar orang yang sana yang mungkin belum menerima, belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan, belum mengenal akan keselamatan akan Yesus Kristus, belum mengenal akan kabar Yesus Kristus yang lahir di dalam setiap kehidupan kita. Tapi melalui identitas kita mengetahui, kita sadar akan Yesus Kristus. Itu datang kepada dunia ini. Dan di luar sana melalui kehidupan kita, mereka diubahkan. Kita menerima kita menerima mereka, kita mengembrace mereka, dan identitas itu dirubahkan melalui setiap kehidupan kita. Saya tidak akan memilih mana yang lebih baik, menyentuh atau merengkuh. Pasti kedua-duanya itu tidak dapat dipisahkan, dan kedua-duanya adalah baik. Menyentuh itu menciptakan sebuah relasi, sebuah hubungan yang baik, sebuah komunikasi yang baik. Dan merengkuh juga menciptakan sebuah menciptakan persekutuan yang indah, menciptakan sebuah fellowship yang baik. Jadi kalau saya pilih, saya tidak bisa memilih salah satunya. Jadi menyentuh dan merengkuh ini adalah sebuah komunitas, sebuah kebangunan, sebuah hubungan yang baik yang diciptakan bersama-sama, dan kita di dalamnya menjadi bagian tertentu, dan firman Tuhan
Dan keberadaan ini bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Dikerjakan bersama-sama baik sentuhan maupun rengkuhan, bersama-sama menghargai sesama, dan sembari merayakan kebersamaan di dalam persekutuan yang baru. Jadi ini adalah sentuhan dan rengkuhan yang dapat kita lakukan. Dan ini adalah panggilan kita semuanya. Tidak hanya individual, tidak hanya sebuah komunitas, tetapi ini adalah sebuah panggilan bergereja. Ini adalah sebuah panggilan kita semuanya, di mana Tuhan memanggil kita semuanya untuk menciptakan relasi dengan orang yang lain. Tidak hanya bertutur kata, tidak hanya kita bisa ngomong saja, tetapi juga meragakan akan cinta ilahi itu sendiri. Bagaimana Allah itu memberikan dan mempraktekkan hidupnya, apalagi Yesus Kristus yang hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mempraktekkan akan rengkuhan, akan menciptakan sebuah pelukan dan sebuah sentuhan, dan itu yang Yesus praktekkan. Dan ini adalah tugas kita semuanya. Tidak hanya kita bertutur kata, tetapi kita juga meragakan akan cinta kasih kepada semua sesama. Kita dipanggil untuk mereka yang bersedia mengalami kehangatan cinta dan relasi yang lebih intim, sama seperti bayi Yesus yang datang menjadi manusia. Dan ini adalah tugas kita. Saya berharap di sebuah komunitas, sebuah gereja GKMI Pengharapan, kita dipanggil untuk tidak hanya mengalami, tidak hanya kita sudah mengalami kehangatan cinta kasih Tuhan, tapi kita juga dapat melakukannya. Kita sudah mengerti bagaimana Yesus itu datang menjadi manusia. Dan mari kita lakukan itu. Mungkin kita belum melakukan rengkuhan, mungkin kita belum mengalami akan sentuhan itu. Mari di tahun yang akan 2023 yang akan kita song-song bersama-sama. Banyak di luar sana yang membutuhkan akan sentuhan dan rengkuhan. Kita akan praktekkan itu, kita akan lakukan itu, sehingga kita memiliki hubungan yang baik, sehingga kita memiliki hubungan yang benar, tidak hanya memiliki hubungan yang benar dan yang baik kepada Allah kita, yang memberikan dan memberikan contoh kepada kita, tetapi kita juga menciptakan ruang kepada sesama kita, dan semua orang bisa mengenal akan siapakah Yesus Kristus. Mari kita song-song di tahun 2023 ini dengan menciptakan ruang bagi orang-orang yang terpinggirkan, bagi orang-orang yang membutuhkan sentuhan dan rengkuhan, dan karya Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Tidak hanya kami mendengarkannya, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mempraktekkan bagaimana Engkau sendiri menyentuh dan merengkuh orang-orang di luar sana. Engkau menyembuhkan, Engkau mentahirkan, dan banyak sekali sesuatu yang terjadi di mana Engkau melakukan pelayanan. Ajar kami Tuhan sebagai komunitas kami, sebagai komunitas membaik, sebagai komunitas GKMI Pengharapan, kami boleh menyentuh dan merengkuh orang yang di luar sana yang belum mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan tidak hanya berlalu dalam kehidupan kami, tapi kami juga boleh menghidupinya. Terima kasih Bapa di surga. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih, saya serahkan kembali untuk Ibu Rini. Terima kasih Evangelis Yonatan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah renungan buat kami semua ini boleh kita jalankan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari dimanapun kita berada. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat yang nantinya di-share ke layar. Yang belum ada tertera namanya boleh mengambil bagian salah satu pokok doa. Kita akan persiapkan dengan pujian kita, kekuatan di hidupku
Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Kekuatan di Hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari kita bersatu dalam doa syafaat ini, boleh bersuara. Nanti akan ditutup doa syafaat ini dengan Bapak Pendeta Edi SS. Mari bersatu dalam doa. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada. Ada pimpinan Tuhan, ada berkat Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih.